Selamat malam sahabat Buddha Subhasita, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa lagi. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan sukses dimanapun Anda berada. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan selamat Waisak kepada kita semua. Semoga berkah Waisak selalu melimpah untuk kita. Kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan selalu bersama kita semua. Sadu, sadu, sadu. Baik, malam hari ini saya kembali sendiri. Dan program ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya karena Dr. Po sedang ada acara di Jogja dan saya juga ada acara di Bangkok ya. Jadi rekaman ini program ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya sehingga mohon maaf biarkan saya mewakili Anda untuk bertanya kepada narasumber malam hari ini. Baik, juga hadir bersama saya sahabat lama saya, sudah lama sekali kita bersama mungkin dari kehidupan lampau ya. Jadi Romo Rudi Arijanto hari ini akan hadir bersama kita membahas tentang ajaran Buddha tentunya ya. Selamat malam Romo Rudi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa Selamat malam Ya, para apa kabar? penonton Subasita yang saya hormati, Ibu Bapak. Saya ucapkan selamat Hari Waisak. Semoga berkah Waisak selalu melimpah kepada kita semua. Aduh, satu, satu. Iya, bagaimana nih kabarnya Pak Rudi? Wah, luar biasa, Luar Pak biasa Suherman. ya, Ya, selalu sehat luar biasa selalu ya. dan tetap Nah, semangat. ini sebenarnya kita nih sedang berdua, sedang lagi di Bangkok ya, sedang kira program United Nation Day of Waisak 2023. Ini bagaimana nih pengalaman Pak Romo Rudi ini mengikuti perayaan Waisak internasional dan dihargai oleh United Nation ya. Ini satu penghargaan yang sangat Ya, besar kepada umat Buddha dunia ya. ya. Bagaimana Pak setelah Ini mengikuti program-program yang sangat luar ya, biasa ini? ini merupakan satu pengalaman yang sangat bagus ya buat kita bahwa selama ini kita menyelenggarakan Waisak ya di sekitar kita, di lingkungan kita ya. Tapi saya berkesempatan pada tahun ini saya mengikuti Vesak Celebration yang diadakan oleh United Nation PBB di Bangkok bersama Bapak Heru Suherman, dan ini merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya, bisa bertemu dengan semua saudara-saudara kita, juga bertemu dengan eh, banyak orang tokoh-tokoh Buddhis di seluruh dunia. Dan kami mengikuti seminar-seminar yang tentu saja banyak menambah wawasan kami di dalam mengikuti Wesak Celebration ini. Betul, luar biasa sekali ya. Ini yang sempat kemarin kita ngobrol-ngobrol ini adalah yang sangat menarik adalah kalau kita melihat perayaan Waisak atau perayaan Waisak lah ya, khususnya di negara kita di Indonesia, kan kita selalu mengisi dengan acara ritual ya, Liamking, baca parita, baca mantra. Tapi ini Ya, kondisi ini ya, berbeda ya di Bangkok. Ya mungkin bisa diceritakan sedikit. Ini sangat menarik nih. ya. eh, Perayaan atau celebration Wesak ini lebih menekankan kepada seminar-seminar ya. Jadi ritualnya ada, tetapi tidak porsinya tidak terlalu banyak, tetapi berdiskusi, tanya jawab, seminar-seminar dari para pembicara yang luar biasa ini yang banyak menambah wawasan, dan saya pikir ini perlu sekali-kali kita Indonesia bisa menjadi tuan rumah Wesak Celebration ini suatu saat ya. Luar biasa. Kemarin Ya, juga Pak Dirjen hadir bersama dengan kita juga ya di Waisak PBB ini ya dan beliau sempat mengutarakan bahwa ada keinginan untuk menjadi tuan rumah Waisak internasional di Indonesia ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya ya. Baik, sahabat Buddha Subhasita, kembali lagi saya ingatkan kepada Anda semua, mohon maaf karena program ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya. Jadi hari ini Anda tidak bisa baik Anda yang berada di Zoom maupun Anda yang berada di YouTube tidak bisa bertanya langsung kepada narasumber ya. Jadi mohon izin saya mewakili Anda semua untuk bertanya kepada narasumber kita malam hari ini ya, Romo Rudi Arijanto. Dia adalah ketua umum dari Magabutri ya. ya. Magabutri itu singkatannya dari apa itu Romo Rudi? Magabutri singkatan dari Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya. Sekarang sudah mempunyai beberapa perwakilan ya di seluruh Indonesia. Sudah ada berapa itu, Romo Rudi? Sampai saat ini sudah 8 provinsi ya, Pak Ada Soerman. di mana saja itu? Di Sumatera Utara, Medan kemudian ya. Sumatera Selatan, Mhm. Kepulauan Riau, DKI, Jakarta ya, kemudian Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Oh, sudah cukup ya. Sudah mewakili pulau-pulau Indonesia. Hanya tinggal Papua saja ya. Tinggal Papua saja yang belum ada Mangga Putrinya. Saya pernah ke Papua beberapa kali ya. Oh Itu iya juga ya. banyak sekali sebenarnya orang-orang Tionghoa.
orang-orang Tionghoa yang masih mempunyai keyakinan-keyakinan kepada ya ajaran Tridharma ya. Ya, ya. Oke, baik. Malam hari ini Pak Romo Rudi Arijanto akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Buddha Dharma sebagai way of life ya, jalan hidup kita. Ya, oke, baik. Saya langsung mempersilakan saja. Romo Rudi, silakan Anda bisa memaparkan apa yang harus disampaikan Buddha Dharma sebagai way of life. Silakan, Romo. Baik. Bapak, Ibu, saudara, saudari sedharma sekalian, eh, dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengulas ya kembali yang saya ambil dari pesan Buddha Gautama di dalam Mahaparinibbana Sutta. Sebelum Buddha Gautama parinibbana, beliau berpesan Apamadena Sampadeta. Ya. Sebagai umat Buddha, Buddha mengumpamakan kita untuk selalu bisa berkehidupan dengan penuh semangat, rajin, terutama dalam hal mencapai cita-cita yang baik untuk kemajuan hidup kita. Seperti halnya diumpamakan lebah yang rajin mencari madu ya untuk dikumpulkan di sarangnya, dan nanti setelah terkumpul madu itu bisa bermanfaat buat kita untuk bisa digunakan baik untuk kesehatan ya dan lain sebagainya dari madu itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita, kita memang perlu perjuangan karena hidup memang tidak mudah, perlu perjuangan yang cukup baik agar kehidupan kita bisa lebih maju. Nah, sudah barang tentu apa yang kita perjuangkan ini yang akhirnya suatu saat kita bisa capai, ini harus bisa bermanfaat untuk diri kita, kemudian bisa bermanfaat untuk keluarga, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, inilah sebetulnya tujuan daripada kehidupan kita pada saat ini. Jadi kita tidak bisa hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa berempati ya, satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong, saling membantu, terutama di dalam keluarga besar Buddhis. Nah, inilah yang menjadi semangat kita, di mana di dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha, ajaran Buddha ini menjadi pedoman, the way of life di dalam kehidupan kita. Dan sudah barang tentu, selain kita memperjuangkan apa yang bisa kita capai di dalam kehidupan kita, kita juga harus dapat meningkatkan kebijaksanaan kita di dalam kehidupan kita. Semakin berusia, memang seharusnya semakin bijaksana. Tetapi memang usia bukan satu-satunya faktor menentukan tingkat kebijaksanaan seseorang. Ada juga yang memang orang yang sudah berusia tetapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Nah, ini seperti yang Buddha Gautama katakan di dalam Dhammapada, ibarat seekor sapi yang bertambah gemuk, bertambah gempal, tetapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Nah, seharusnya di dalam kehidupan kita semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, tingkat kebijaksanaan kita pun harusnya semakin baik, semakin naik. Nah, di dalam hal meningkatkan kebijaksanaan ini, kita memang harus eh, melakukan sesuatu, bukan berarti hanya menunggu umur bertambah. Antara lain contohnya kita bisa bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, banyak membaca literatur-literatur yang bagus, sehingga menambah wawasan, menambah kebijaksanaan kita. Karena salah satu berkah di dalam kehidupan kita, yaitu kita bisa bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Dengan begitu kita akan semakin
berpengetahuan, kemudian semakin bijaksana, terutama di dalam kehidupan sekarang. Ibu bapak saudara-saudara, tentu kita mengetahui bahwa kita tidak terlepas dengan apa yang namanya kemajuan teknologi, ya, kemudian media sosial. Oleh karena itu, mari kita lebih meningkatkan kebijaksanaan kita dalam memanfaatkan teknologi ini, dalam bermedia sosial, karena lihat sekarang media sosial begitu bebasnya, begitu masifnya, hal-hal yang baik dan tidak baik banyak terdapat di dalam media sosial, dan ini memerlukan kebijaksanaan kita terutama untuk anak-anak kita dalam memanfaatkan media sosial ini. Juga di dalam hal kita berkehidupan sosial, hubungan dengan yang lain, media sosial ini menjadi hal yang penting pada saat ini, dan sudah barang tentu ini perlu kebijaksanaan juga di dalam penggunaannya. Artinya kita harus bisa lebih hati-hati di dalam bermedia sosial, ya, memberikan komentar, memberikan eh, bahasan, atau membuat presentasi TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus tahu bahwa di media sosial semua orang bisa melihat, dan jika kita melakukan hal yang salah, maka ini akan sulit sekali untuk kita perbaiki karena sudah tersebar ke kemana-mana. Oleh karena itu, mari kita coba kita lebih mawas diri, karena biar bagaimanapun kita harus memiliki prinsip bahwa apa yang kita lakukan ini jangan sampai merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain atau makhluk lain. Ini yang diajarkan Buddha Gautama agar kita dapat menjalankan kehidupan ini lebih bahagia gitu ya, lebih tenang, lebih eh, happy, lebih bahagia. Baik, kemudian juga kita harus banyak melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Karena salah satu inti ajaran Buddha adalah menambah kebaikan. Nah, ini menjadi hal yang penting. Tetaplah kita mempertahankan hal-hal yang sudah baik di dalam diri kita. Kemudian kita mulai mengikis, mengurangi hal-hal yang kurang baik yang menjadi kelemahan diri kita. Sehingga kita memiliki standar kehidupan yang semakin baik dalam peningkatan eh, perilaku, peningkatan kebijaksanaan, peningkatan batin. Nah, ini yang menjadi peranan penting di dalam kehidupan kita. Banyak orang mau hidup beruntung, banyak orang mau punya hoki yang bagus. Tetapi rahasia daripada orang hidup beruntung itu, kalau dia memiliki bibit kebaikan di dalam kehidupan dia. Jadi, kalau hanya berdoa saja, itu tidak akan dapat mendatangkan kebahagiaan kalau kita tidak punya bibit kebaikan yang pernah kita lakukan. Seperti contoh, misalnya perayaan-perayaan Waisak pada saat ini di wihara-wihara, begitu ramainya, begitu meriahnya. Tetapi coba kita lihat dalam kebaktian mingguan, apakah bisa seramai pada saat seperti Waisak ini? Nah, ini kita bisa melihat gitu, bahwa ada juga sebetulnya umat-umat Buddha juga di dalam kehidupan sehari-harinya dalam hal keagamaan atau peningkatan spiritualnya kurang bisa terus meningkatkan. Jadi hanya datang pada saat perayaan-perayaan tertentu saja di wihara. Harusnya ini terus dipupuk setiap minggu. Ini merupakan eh, sebuah jalan hidup kita. Ya, sebuah jalan hidup kita, bagaimana kita bisa mempraktekkan Buddha Dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita datang ke wihara, kita mendengarkan ceramah, kemudian kita
bisa berdiskusi Dharma, kemudian kita bertemu dengan teman-teman di lingkungan wihara. Ini merupakan hal kebaikan yang dapat kita lakukan dan kita bisa meningkatkan kehidupan sosial kita, kehidupan spiritual kita menjadi lebih baik. Jadi banyak hal yang positif ya jika kita melakukan hal ini, dan inilah yang menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai umat Buddha, bahwa umat Buddha ini dikenal dengan orang-orang yang baik ya, baik di dalam lingkungannya, pergaulannya, sosial, kemasyarakatannya, kemudian murah hatinya. Bahkan kadang-kadang kemurahan hati kita dimanfaatkan oleh oknum-oknum juga yang tidak bertanggung jawab karena saking murah hatinya umat Buddha ini gitu ya. Oleh karena itu kita juga harus memperhatikan bahwa dalam hal melakukan kebaikan kita juga harus eh, dengan kebijaksanaan juga. Kemudian eh, kita di dalam kehidupan tentu saja memiliki peranan. Kalau ada yang menjadi guru, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi eh, staf, pimpinan ya di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat di mana kita bekerja, mari kita bisa melakukan tugas kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kita boleh bersaing tetapi dengan cara-cara yang sehat. Kita boleh eh, lebih maju, tetapi dengan cara-cara yang benar. Ini yang diajarkan Buddha kepada kita. Bukan dengan cara menjatuhkan orang lain, kemudian dengan cara menjelek-jelekan orang lain agar kita bisa lebih baik, lebih maju. Nah, ini hal yang tidak patut dilakukan eh, kita sebagai Buddha di dalam menjalankan Buddha Dharma di dalam sebagai jalan kehidupan kita. Nah, kewajiban ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di dalam tempat pekerjaan kita. Mari kita mulai memperbaiki diri kita, memperbaiki ke dalam, mengurangi lebih banyak mengkritik orang lain atau memperhatikan orang lain, tapi marilah kita mulai memperhatikan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, di dalam momentum Waisak ini, mari kita juga berintrospeksi apa yang sudah kita berikan kepada agama kita, ya apa yang sudah kita lakukan untuk kemajuan Buddha Dharma di dalam kehidupan kita, juga masyarakat kita dan negara kita. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa menjaga kerukunan atau keharmonisan di dalam kehidupan, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, tempat pekerjaan. Kalau saat ini kita masih sering ribut dengan keluarga, dengan anak, ya, istri, dengan orang tua. Mari kita mulai memperbaiki itu. Karena harusnya semakin kita mengenal Buddha Dharma, harusnya kita semakin eh, memiliki sifat-sifat yang baik. Jadi kalau mulai mau ribut, ya kita harus bisa bersabar, ya, bisa lebih mengalah. Demikian juga di tempat pekerjaan. Konflik dengan orang lain itu tidak menyebabkan kenyamanan di dalam kita bekerja. Karena biar bagaimanapun sekarang orang bekerja harus memiliki tim kerja yang kompak, yang solid, yang baik. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik di dalam tim kerja kita, maka kita akan mengalami kesulitan di dalam eh, menjalankan atau memecahkan pekerjaan kita. Kalau kita bisa kompak, pekerjaan yang cukup berat pun bisa dipikul atau bisa diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian juga di masyarakat, ya, mari kita eh, tingkatkan kerukunan kita, ya, sesama umat Buddha dengan umat yang lain, juga dengan pemerintah.
kita bisa terus meningkatkan kerukunan kita. Adalah satu kebanggaan juga gitu ya, bahwa pada tahun ini Borobudur menjadi pusat perhatian dunia di dalam perayaan Waisak tahun ini. Saya dengan Pak Heru Suherman juga selama di Bangkok ini, nama Borobudur itu sangat 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 luar biasa. Bahkan sampai menjadi pembicaraan ya dari delegasi-delegasi negara lain. Dan batik ini merupakan sebuah ciri ya. Kami bangga ya menggunakan batik selama di Bangkok, karena begitu orang melihat bahwa kita memakai batik, oh dia tahu, oh you from Indonesia. Nah, ini sebuah kebanggaan buat kita umat Buddha di Indonesia juga. Baik, demikian pesan dari Waisak atau ajaran Buddha untuk kehidupan atau jalan hidup kita. Semoga bermanfaat. Iya, Terima kasih. luar biasa sekali. Terima kasih Romo Rudi, ini penjelasannya sangat luar biasa ya. Ya, Buddha Dharma sebagai way of life ya, sebagai jalan hidup. Memang benar ya yang kemarin yang tadi disampaikan terakhir itu ya, kita umat Buddha ini Indonesia ini sekarang wajib berbangga. Ya, bisa berbangga mempunyai Borobudur ya menjadi pembicaraan umat Buddha dunia. Ya, bahkan kita beberapa kali duduk bersama dengan rombongan-rombongan dari kontingen-kontingen atau delegasi dari seperti dari Spanyol ya yang kemarin sore kita sempat duduk bersama dengan Spanyol dan dari Swedia ya dari kita kaget juga saya sebenarnya saya cukup kaget. Yang kemarin kita ngobrol dengan yang Spanyol itu malah mereka Spain itu Spanyol ya benar ya Spanyol mereka itu malah sedang membuat satu proyek mega proyek patung Buddha yang sangat besar di Spanyol. Yaitu lagi kita tunggu kapan selesainya dan kita mana tahu kita juga bisa melihat melihat perkembangan agama Buddha yang sangat luar biasa di barat tersebut ya. Oke, dan tadi Pak Romo Rudi sudah menjelaskan dengan baik sekali dimulai dari ayat ini ya. Jadi saya izin share ya Pak Romo Rudi. Nah, ini tadi Pak Rudi membuka dengan Waya Dhamma Sangkara Apamadena Sampade Tati ya. Jadi segala yang berbentuk akan lenyap. Segala yang berbentuk akan lenyap kembali, berjuanglah dengan tekun mencapai pembebasan itu adalah sabda Buddha terakhir ya yang ditulis dalam Mahaparinibbana Sutta dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Rudi dengan baik sekali yaitu menyampaikan Dhammapada 152 orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Nah, jadi jangan mau jadi sapi ya. Dagingnya saja yang bertambah, tapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Memang ini sekarang kita bisa melihat ya, Romo Rudi ya, bahwa ternyata yang disampaikan Buddha ini 2500 atau 2600 tahun yang lalu terbukti ya. Dan Ya, sekarang memang bukan saja orang-orang yang dikatakan mohon maaf ini ya mohon maaf kita juga udah tua sih ya kita menyampaikan hal seperti ini sepertinya menjadi satu introspeksi untuk diri kita sendiri juga ya ya, jadi ya. kita harus banyak belajar ya kalau kita tidak belajar ya beneran jadi sapi timbangan semakin lama semakin ke kanan tapi kebijaksanaan tidak berkembang ya jadi ini luar biasa loh dan kita melihat saat-saat ini banyak sekali kalau kita melihat dari media sosial atau televisi dan lain-lain malah justru banyak orang orang seperti itu ya Romo Rudi ya Ya, ya. muncul ya ternyata inilah yang Buddha sampaikan kalau tidak mau belajar ya akan seperti itu ya hanya dagingnya aja bertambah tapi kebijaksanaannya kurang bertambah dan apa yang disarankan oleh Romo Rudi tentunya ada di sini ya jadi walaupun tadi Romo Rudi tidak menyampaikan tapi sudah muncul di Dhammapada yang satu ini Dhammapada paling populer di kalangan umat Buddha. Dan semua orang pasti tahu nomor 183 ini. Ya tidak melakukan segala bentuk kejahatan, atau tadi dikatakan adalah mengurangi, minimal mengurangi ya. Kalau kita sampai menghilangkan itu sepertinya agak susah ya. Menurut dia. Jadi minimal kita mengurangi, tapi bagaimana mengembangkan kebajikan kita dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Nah, dan ini yang tadi disampaikan oleh Romo Rudi, yang terakhir untuk menutup diskusi awal, ya ini sesuai dengan Waisak juga ya, kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan, pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan, persatuan sangga merupakan sebab kebahagiaan, dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu, nah ini yang tadi yang disampaikan tentang kerukunan ya, merupakan sebab kebahagiaan. Ini adalah Dhammapada 194. Ini luar biasa sekali loh, tadi Romo Rutitut sudah membahas Buddha Dharma sebagai
jalan hidup, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari pekerjaan dan sosial masyarakat. Nah, Romo Ridi, kita Ya, breakdown satu persatu. oke. Ya, jadi kalau misalkan tadi yang disampaikan itu pasti baik sekali. Jadi Waisak ini justru merupakan sebuah momentum, satu momen untuk introspeksi. Ya, Ya, jadi ya. jangan kita muncul, kita datang hanya euforia Waisaknya. Wah, kita datang, kita yivo, ya, kita pasang pelita, kita meditasi, begitu keluar wihara lupa, tidak introspeksi. Jadi baiknya itu hanya sekian jam. Ya, ketika Ya. mulai masuk wihara sampai dengan keluar wihara itu baik. Tapi begitu kaki melangkah keluar dari wihara, kembali lagi ke habitatnya. Ya, kembali lagi dengan sifat-sifat aslinya dan hal-hal yang kurang baik. Nah, ini kita bagaimana ya supaya kita bisa menjalankan tipsnya, terutama Pak Rudi yang paling penting. Bagaimana mungkin kita mulai dari keluarga dulu. Nah, keluarga ini kan kita banyak melihat ya, ada orang itu sabar terhadap orang lain. Tapi kesabaran ini hilang ketika berurusan dengan orang yang terdekat kita. Sering loh terjadi hal-hal seperti ini. Ya. Nah, ini bagaimana tipsnya supaya Buddha Dharma ini benar-benar terlihat dari lingkungan terkecil kita. Silakan, Bro. Ya, sebetulnya kalau ada orang yang seperti itu, eh, dia belum sabar ya kalau menurut saya. Karena harusnya sih kesabaran itu dimulai dari internal dulu gitu. Kalau dia di luar bisa sabar, tetapi di dalam keluarganya kurang sabar, itu berarti yang sifat yang di luar itu adalah sesuatu yang dibuat. Jaim gitu Ya, ya. yang dibuat. Ya. Harusnya juga dia bisa lebih sabar ke dalam gitu. Cuma memang mungkin ya kalau kalau terhadap orang lain itu banyak orang bisa eh, lebih apa ya, lebih memahami Nah, orang lain. Tetapi kalau buat keluarga sendiri, kita merasa bahwa kita yang harus dipahami gitu. betul. Dan Nah, apa ya, kita tuntutan kita itu tinggi gitu. betul Kalau ya, misalkan anak orang misalkan, dia pada sih, ya sudahlah anak orang gak ada urusan sama saya. iya. Tapi anak saya itu nggak bisa, Nah, nggak itu boleh kayak begitu gitu betul loh. betul Jadi muncul gitu kan. ya. Apakah itu apa ya? Dikatakan tuntutan kita terlalu tinggi sehingga penderitaan itu muncul ya. Dan kemudian itu ya berakumulasi menjadi ya kita menjadi gampang marah, kita Ya. tidak sabaran. Ya, nah kalau untuk mengantisipasi hal seperti itu bagaimana, Romo tips? Ya, sebetulnya kalau hal seperti itu ya kita harus memahami juga bahwa setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan di dalam dirinya, termasuk anak-anak kita, mungkin keluarga kita gitu ya, istri kita sendiri atau suami kita sendiri. Eh, Kenapa kepada orang lain kok kita bisa memahami dia, tetapi kepada keluarga kita sendiri kita tidak bisa memahami karena ya tadi sifat egonya ya masih tinggi sekali di dalam keluarganya karena kita merasa bahwa kita yang harus dipahami oleh mereka bukan kita memahami mereka gitu. Nah, tipsnya ya mulai sekarang kita harus menyadari bahwa setiap orang punya kelemahan kelebihan mungkin tanpa sadar pun tanpa kita sadari gitu ya, kita pun banyak kelemahannya yang mungkin kalau mereka terbuka, mungkin anak kita kita terbuka dengan kita, dia bisa memberitahukan Hmm. kita seperti apa. Karena banyak orang tua yang memang merasa bahwa ya mungkin karena dia sebagai orang tua Iya, ya, pasal satu, pasal 2 ya. nah itu Pasal pas, satu orang tua tidak pernah salah. ah, Pasal 2 jika orang tua salah, lihat pasal nah, satu itu ya. dia. Jadi orang tua selalu benar gitu Ya, kan. Orang tua selalu benar. Nah, ini kadang inilah yang menyebabkan kadang-kadang timbul hal-hal seperti ini. Oleh karena itu tipsnya ya coba kita bisa memahami kita pola pikir kita berpikir dari sudut pandang mereka. Jadi jangan hanya dari sudut pandang kita saja gitu ya. Dari betul. sudut pandang mereka kita bisa melihat oh, ini memang anak kita seperti ini, gitu. Hmm, Istri kita seperti ini, suami kita seperti ini. ya Saya luar rasa biasa. dengan kita bisa melihat itu, kita bisa lebih bijak, lebih sabar, ya. Ya, jangankan eh, hal-hal yang besar, kadang-kadang hal-hal yang kecil saja membuat kita tidak rukun ya di dalam keluarga. Betul. Itu pasti dialami oleh setiap Betul, rumah betul. tangga, ya. Luar biasa Ya, sekali ya. Jadi, saya pernah baca satu buku, kalau nggak salah ditulis oleh Jack Confield ya, dia mengatakan ada resepnya rain. Rain, hujan, RAIN ya. ya, Yang pertama itu yang tadi sudah dijelaskan, ya recognize dulu. Kita kenali dulu, kita ya, sadari dulu. Memang ya siapa sih kita juga ya, punya ya. banyak kelemahan ya, dan juga orang-orang tercinta di lingkungan kita ya. Yang kedua tidak kalah pentingnya adalah acceptance tadi ya. Bisa bisa menerima gitu loh. Memang ada sesuatu yang kurang.
dari diri kita maupun dari keluarga kita. Yang ketiga ya tadi sudah disampaikan juga investigation for solution. Solusinya apa gitu kan? Mhm. Nah, Ya, yang keempat N-nya itu adalah non attachment-nya, tidak melekat lagi pada konsep-konsep tertentu ya. Karena konsep-konsep yang berlaku hari ini belum tentu bisa dipakai atau teori-teori hari ini tidak bisa dipergunakan untuk berikutnya. ya, Dan kita juga bisa mungkin mencontoh Buddha ya, Romo Rudi, saya pernah dengar Anda bercerita tentang bagaimana Buddha mengajar. Murid-muridnya kan nggak semua ahli juga, nggak semua betul, pintar juga. Kan ada betul. juga murid-murid Buddha yang ya agak on dikit. Gitu kan. Dan Ya, tentunya kan ketika Buddha mengajar muridnya agak on itu kan tidak menggunakan cara yang sama. sama dengan atau metode yang sama dengan ketika mengajar murid yang cerdas gitu kan. Ya, ya. Katakanlah ya ini silakan boleh diceritakan sedikit biar sahabat Buddha Swasita ini memahami dengan jelas. Ya, Silakan. itu contoh cerita di dalam kisah Cula Pantaka ya, Pak Heru Suherman ya. Jadi Cula Pantaka ini kan dikenal dengan apa kemampuan IQ yang kurang gitu ya, yang kurang gitu ya. Bukan bodoh, kalau bodoh mungkin eh, sulit untuk mencapai pencerahan, tetapi belum menemukan bagaimana metode mengajarkan dia. Nah, Hmm. inilah yang apa ya, yang dimiliki oleh guru kita ini luar biasa sekali gitu. Dia bisa mengetahui metode apa yang cocok untuk orang lain agar orang lain itu bisa mencapai pencerahan. Nah, ini yang belum kita miliki gitu ya, Hmm. kepada orang lain gitu. Tapi guru kita itu bisa melakukan itu sehingga Cula Pantaka itu hanya dengan disuruh menyapu wihara Hmm. jadi arahat gitu kan. Nah, ini penting sekali bahwa kehidupan atau kebijaksanaan itu bisa meningkat bukan hanya membaca parita, hanya duduk meditasi kemudian jadi Buddha, nggak seperti itu, tetapi ada proses di mana proses itu akan menimbulkan tingkat kemajuan batin seseorang, kemajuan spiritual seseorang, sehingga pada saat paramitanya juga sempurna, paramitanya cukup, dia bisa mencapai tingkat kesuciannya. Tentu saja peranan guru ini yang mengajarkan juga sangat penting. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita bergaul dengan orang yang bijaksana, itu kita akan mendapatkan kebijaksanaan yang juga bagus gitu ya. Apalagi mendapatkan guru ya, guru yang baik, guru yang bisa meningkatkan kemampuan siswanya atau kita, maka biasanya murid-muridnya pun akan bisa menjadi orang-orang yang luar biasa juga gitu. Karena ya itu yang seperti dikatakan kalau kita bergaul dengan orang yang bijaksana, maka itu menjadi berkah utama di dalam kehidupan kita. Gitu Pak Heru. Luar biasa ya, memang ajaran Buddha ini sangat komplit ya, lengkap ya. Jadi saya ingin memunculkan satu Dhammapada lagi nih. Dhammapadanya lengkap Lengkap. nih. Ya, Nah, ya. makanya cuma satu kitabnya saja. Kita nggak usah pakai kitab banyak-banyak ya. Kita belajar satu kitab aja kalau kita benar-benar mau apa internalisasi ajaran Buddha itu ya sebagai way of life tadi ya, Iya. sebagai jalan hidup nyambung gitu loh. Nah ini seandainya seseorang bertemu dengan orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya seperti orang yang hendak menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang yang bijaksana. Dhammapada Ya, 76 ya. bagus sekali Nah, ya. ini luar biasa ya. Makanya ajaran Buddha ini ya kita tuh hanya ya Buddha Subhasita ini pakemnya cuma satu Dhammapada. Ya, Dan itu pun sudah lebih dari cukup ya, untuk ya, ya. membahas hal-hal yang berurusan Karena dengan itu ya. perumah tangga kita Iya, ya. betul. Berurusan dengan kehidupan kita sehari-hari itu sangat mencakup banyak sekali gitu. Nah, makanya tadi yang contoh Romo Rudi itu menarik sekali tentang Cula Pantaka ya. Kita bisa bayangkan ini, misalkan kalau guru Buddha ini tidak luar biasa dalam metode tersebut ya. Bagaimana seorang Cula Pantaka, seorang Bante Cula Pantaka itu kalau diajarkan dengan cara mengajar Bante Ananda, wah bubar itu. Sampai kehidupannya akan datang pun belum tercerahkan tuh Cula Pantaka ya. Ya, Kalau kata Einstein itu adalah mengajari ikan memanjat pohon. Sampai stres tuh ikan, sehebat apapun tuh guru, iya, ya iya. ikan tidak bisa memanjat pohon gitu kan. Nah, ini dia ya. Jadi inilah salah satu keunikan dari, bukan keunikan ya, satu mujizat yang sangat hebat dari guru kita ya. Yang ini yang bisa dijadikan satu introspeksi. Itu untuk keluarga Romo Ruti ini menarik sekali. Dan kita kalau masuk ke dunia kerja atau profesional atau katakanlah wirausaha. Nah, ini kan banyak sekali apalagi kehidupan sekarang ini penuh dengan kompetisi. Hmm. Jadi dari trik yang kasar sampai yang halus
yang baik sampai yang tidak baik, semua diterapkan demi memenangkan kompetisi. Nah, kalau hal seperti ini bagaimana, Romo Rudi? Kalau kita lihat di kantor kan sering muncul namanya office politik. Hmm. Jadi banyak sekali, apalagi yang kita melihat kan kondisi-kondisi ini yang baik kerjanya, tapi tidak pinter dalam tanda kutip menjilat, malah tersingkirkan. Ya, Yang cuma bisa cuap-cuap, bisa ngomong, ya, pinter banyak apa bisa angkat ke orang Medan ngomongnya angkat telur, ya, ya. angkat telur, Telurnya pinter. sepeti lagi ya. Itu aman tuh posisinya. Nah, kalau kita ketemu dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita? Ya, paling tidak kan kita sebagai manusia yang katakanlah walaupun seorang Buddhis belum terlatih ini, kebencian kita akan muncul. Jadi bagaimana nih supaya antisipasi supaya kita ketika kita berada di lingkungan seperti itu, Ya, kita ya. tuh bisa tetap menjadi seorang umat Buddha yang baik, tapi tidak tersakiti. Ini yang penting nih. Hmm. Ya, silakan, Romo. Baik, ya memang ini nasib yang kurang bagus ya buat orang yang baik ya. Iya, Kadang-kadang yang baik terkalahkan gitu ya, betul. yang jujur terkalahkan. Orang suka mengatakan orang baik sering tersakiti. Ya, ya, ya. Nah, ini Tetapi apakah? ya, Gitu. tetapi jangan khawatir gitu. Eh, kita meyakini gitu ya bahwa segala sesuatu yang baik pada akhirnya juga akan muncul kebaikan buat diri kita. Ya, banyak memang cerita-cerita seperti ini ya yang terjadi di kantor gitu ya. Dia sudah bekerja dengan baik gitu ya, tapi karena kurang lihai, kurang pinter ya, mendekati pimpinannya atau ya istilahnya tadi saya pinjam istilah orang Medan angkat telur gitu ya, angkat telurnya seperti gitu ya. Jadi ini membuat dia menjadi kalah dalam persaingan itu. Tetapi kalau kita melihat hal tersebut, itu berarti indikator penilaian di tempat kerja kita itu berarti lemah sekali. Kalau sampai eh, orang yang hanya bisa berbicara, hanya bisa menjilat itu, kemudian dia bagus yang justru bekerja prestasi sebaik apapun, tapi karena dia kurang pandai mendekati atasan, dia tidak maju di dalam karirnya, itu menunjukkan bahwa indikasikan bahwa tempat kerja kita itu eh, tidak memiliki indikator yang bagus ya untuk indikator penilaian yang bagus. Nah, maka dari itu kalau Anda juga merasa bahwa kita punya kemampuan lebih ya, memang kita punya kelebihan gitu, sebetulnya jangan khawatir ya, apalagi Anda masih muda gitu. Kalau mungkin kalau kayak Pak Heru Suherman dengan saya ini ya sudah setengah umur ya, kita udah setengah umur yang Iya. menjalankan kehidupan ini gitu ya. Nah ini cukup sulit gitu ya untuk mencari apa sesuatu kalau kita bekerja pindah-pindah lagi gitu ya. Tetapi kalau Anda yang masih muda dan Anda punya kemampuan dan Anda punya kualitas, punya skill, itu Anda tidak perlu khawatir. Oleh karena itu eh, yang sudah baik saat ini, pertahankan Hmm. yang baik itu. Kemudian tingkatkan ya kemampuan kita. Ini pengalaman sendiri juga. Saya anak saya yang besar juga begitu ya sudah lulus, kemudian saya dorong supaya dia bisa usaha online dan dia sekarang sudah usaha online dan itu maju dalam 2 tahun maju ya. Kita bersyukur bahwa ternyata anak-anak zaman sekarang ini dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan kemampuan berbisnis dengan cara pandang atau paradigma yang berbeda, itu bisa bisa sukses gitu dengan cepat. Betul. Kalau kita dulu mungkin perlu puluhan tahun Ya, gitu ya ya, ya. untuk bisa sukses. Betul. Tetapi anak-anak zaman sekarang jika dia sudah menemukan caranya ditambah dengan skillnya, nah ini lebih mudah sebetulnya. Ditunjang oleh Ya, teknologi lagi ya. ditunjang oleh teknologi lebih mudah. Betul. Apalagi ke depannya orang yang tidak punya skill, orang yang tidak punya kemampuan pasti akan tersingkir. Ya, Betul. pasti akan tersingkir itu. Eh, jadi kehidupan ini tidak ada yang mudah di dalam dari zaman apapun. Orang semua bilang bahwa hidup ini sulit, hidup ini susah, tetapi di mana kita bisa mengatasi itu dengan kemampuan. Seperti halnya kalau saya ambil dari perkataan Buddha juga di dalam Manggala Sutta Hmm. ya, Kitab Berkah Utama bahwa
memiliki kemampuan dan keterampilan adalah berkah utama. Betul, Itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan yang sekarang. betul. Walaupun Buddha mengatakan itu dari 2500 tahun yang lalu, ternyata jalan Buddha Dharma itu untuk kehidupan kita sebagai jalan hidup kita itu masih sangat relevan, sangat bermanfaat sekali untuk kondisi kita. Oleh Ya. karena itu, jika di kantor Anda juga merasa bahwa wah Anda diperlakukan tidak adil, tidak baik, ya coba kita melihatlah, Hmm. ya. Yang pertama introspeksi dulu. Ya, itu yang paling penting. Ya, yang Ya, pertama jadi jangan introspeksi langsung dulu. melihat Iya, keluar ya. bentar. Yang pertama introspeksi dulu. Kalau misalnya saya ambil sebuah analogi, ada 50 orang. 3 orang tidak suka sama kita, tetapi 47 orang suka sama kita. Kita jangan terpengaruh. Hmm. Berarti 3 orang itu kelainan. Nah, tim 47 suka sama kita. Tetapi kalau 47 tidak suka sama kita, 3 orang suka sama kita, berarti kita yang harus Kita yang kelainan. kita yang kelainan gitu kan. Nah, kita harus tahu itu. Kita yang kelainan. Ya, Artinya apa? Kita bisa menilai itu gitu ya. Lingkungan kerja kita bagaimana? Apakah kita bisa sebetulnya saya bisa memiliki tempat kerja yang lebih baik lagi? Ya, Anda harus pindah. hmm. Ada sebuah pepatah Tiongkok kuno Hmm. mengatakan bahwa burung yang pandai akan hinggap di dahan yang bagus. Hmm. Artinya, Ya, ya seperti tadi, orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki skill, ya pengetahuan yang cukup, yang bagus, ditambah dengan karakter yang bagus, dia pasti akan mencari tempat pekerjaan yang bagus juga untuk dia. betul sekali. Saya pernah apa mendapat kiriman video itu ya, ada orang tua memberikan mobil bekas kepada anaknya. Mhm. Kemudian anaknya ini disuruh pergi ke dealer mobil Mhm. gitu ya untuk menjual mobil itu. Nah, ternyata dealer mobil yang itu menawar wah sangat murah sekali Hmm. karena ini mobil sudah tua gitu kan. Betul. Tetapi kemudian dia lapor kepada Apanya? bapaknya dan Hmm. bapaknya menyuruh coba Hmm. kamu tawarkan kepada orang yang suka barang-barang antik gitu kan dijual. Dan ternyata mobil itu harganya sangat mahal. Nah, di sini kita bisa menilai bahwa kita harus bisa mencari di mana tempat orang bisa menghargai kita, Betul. bisa apa ya respect dengan Hmm. kemampuan kita. Ya, Saya rasa itu Pak ini Sudi. luar biasa sekali ya. Jadi memang ada bahasa-bahasa kalau kita melihat di TikTok itu bahasanya adalah beradalah di tempat di mana kita dihargai bukan dibutuhkan. Betul. Bahasanya Ya, gampangnya seperti itu ya. ya, Jadi ya, kita harus itu juga termasuk karma juga ya, Romo betul. ya. Dan kita ini kadang bukan kita ya, ada sebagian orang itu kalau kita ini contohnya nggak baik. Sebagian orang karena kita tidak termasuk di situ Ah, ya karena ada sebagian orang ini dia terus kerjaannya temennya ah, brengsek lah ya, bosnya ya, nggak ya. bener lah ini pokoknya segala sesuatu asal kita ketemu itu dia ceritanya hal seperti itu ya kita tinggal ngomong kan kalau gitu harus cari tempat yang baru keluar keluar Hmm, 3 tahun ketemu dia masih begitu dan ya, ceritanya juga masih sama ya 5 tahun kemudian ketemu ceritanya itu lagi ya, ya. dan kita tetap menyarankan hal yang sama kan ya burung yang baik akan hinggap di dahan yang baik ya carilah dahan yang baik kalau kamu adalah burung yang baik nah ini bagaimana kalau kayak begitu ada loh orang kayak begitu ya. Ya, karena begini saja prinsipnya. Selama kita masih bekerja di satu tempat, janganlah kita menjelek-jelekan tempat kerja kita. Setuju. Itu yang paling benar ya. Ya, janganlah kita menjelek-jelekan tempat kita cari makan, gitu ya. Ya. Ibaratnya jangan buang ludah di sumber air yang kita minum. Nah, itu pepatah Tionghoa yang sangat luar Ya, biasa ya. jangan buang ludah di sumber air yang kita minum. Selama kita masih mau bekerja di tempat itu, kita harus menghargai tempat itu, biar bagaimanapun jeleknya, bagaimanapun kondisinya, karena kita cari makan di sana. Ya, itu dia. Jangan Ya, meludah di sumber sumber air yang air kita yang minum. kita minum ya. Dan paling tidak ya selama ini kita atau Anda itu hidup sudah diberikan penghidupan oleh kantor di mana yang Anda katakan brengsek tadi ya. Itu yang juga harus diingat ya. Oke, dan tadi saya ingin menambahkan nih suatu hal yang benar, satu hal yang pasti adalah ya tetaplah menjadi orang baik ya. Romo Ya, Rudi sudah ya. sampaikan tadi ya karena orang baik itu akan suatu ketika akan bertemu dengan orang yang baik. Ya kalau tidak, Anda akan ditemukan oleh orang yang baik.
Ya, jadi tetaplah menjadi orang baik ya, jangan khawatir ya. Ini kan adalah proses karma ya. Ini kalau kita cerita karma ini bagaimana Romo? Kan kita melihat bahwa ini orang tidak baik, jahat, pelit, nggak mau keikut kebaktian, nggak mau melakukan hal-hal yang baik. Tapi itu kok beruntung terus gitu loh. Kita udah, bukan kita lagi, orang lagi orangnya kita sudah rajin kebaktian, datang sering bantuin wihara, sering bakso, sering melakukan kebaikan, ikut meditasi. Tapi kok rezeki sepertinya jauh dari kita nih. Ini supaya bagaimana nih supaya kita bisa merubah momentum Waisak ini bisa mengintrospeksi dan kita bisa mengubah Ya. supaya keberuntungan itu kalau kita bilang di Tridharma kan ada Chaisennya supaya Chaisen itu lihat oh ini ada loh si Heru ini yang perlu dibantu Ya, rezekinya ya. kok jauh supaya didekatin gitu loh gimana nih Ya, caranya ya. Romo ada nggak cara? Sebetulnya kalau kita berbicara hal seperti itu jawabannya cuma satu, yaitu belum waktunya. Hmm. Ada orang yang berbuatnya jahat terus, tapi dia hidupnya lebih hoki, lebih bagus. Nah itu dia. Nah, itu karena belum waktunya. Hmm. Belum waktunya karma buruknya itu berbuah. Ya. Nanti begitu dia berbuah karma buruknya, wah itu kita bisa lihat sendiri bagaimana kehidupan dia. Yang juga selama ini banyak berbuat baik, tetapi kehidupannya juga belum bisa semakin baik begitu. Itu karena belum waktunya juga. Belum waktunya karma baiknya itu berbuah. Tapi pada saat nanti karma baiknya berbuah, itu akan mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan kebaikan buat dia juga. Itu ada itu Pak Heru Suherman di dalam Dhammapada juga itu ya. Ada. Ibarat air yang menetes ke dalam tempayan ya, setetes demi setetes gitu ya. Nah, itu demikian juga orang yang melakukan perbuatan buruk, begitu tempayannya terisi penuh, Hmm. baru dia bisa melihat hasil daripada perbuatan karma buruknya itu. Iya. Jadi jangan khawatir, tidak pernah ada salah alamat ya, atau karma itu tidak ada alamat palsu. Ya. Itu tidak ada, pasti dia akan kembali kepada yang membuat. Itu luar biasa sekali memang ya kalau kita perhatikan ya inilah. Tapi ya ini kadang-kadang kita ini tidak sabar untuk menunggu atau kita menjalankan proses itu kok sepertinya berat sehingga kita perhatikan ya banyak orang sampai udahlah saya udah bosan menjadi manusia pada saat ini saya sudah Hmm, mau pindah alam saja mungkin ketika pindah alam itu bahkan bisa lebih bahagia. iya, Apakah ya. mungkin bisa seperti itu ya kita mengakhiri kehidupan yang luar biasa ini dengan cara-cara seperti itu. Itu apakah dalam Buddhisme apakah ada ya Romo Rudi untuk misalkan udahlah saya kok hidupnya menderita ini udah saya akhiri aja hidup saya supaya kehidupannya akan datang saya bisa lebih baik ini gimana nih kalau Oh, pandangan kalau seperti itu. sampai mengakhiri kehidupan seperti itu, yaitu berarti bunuh diri ya. Kalau Hmm. bunuh diri itu bukan malah jadi lebih baik gitu kan. Oh, nggak ada orang mati bunuh diri dengan pikiran bahagia. Iya. Iya. Dan pada saat dia mati dengan pikiran yang tidak bahagia, dia meninggal dengan pikiran yang tidak bahagia, tentu pasti terlahir di alam yang tidak bahagia juga, Hmm. di alam yang buruk juga. Itu di alam peta paling tidak dia akan lahir, gitu kan, di alam setan. Nah ini justru akan menambah penderitaan. Hmm. Jadi manusia ada penderitaan, tapi juga ada kebahagiaan. Sebetulnya bahagia kita hidup sebagai manusia saat ini ya. Biarpun kondisi bagaimanapun kita masih bisa berusaha gitu ya mengatasi penderitaan kita. Kita lapar, kita masih bisa berusaha gitu ya. Kita bisa masak gitu ya. Tetapi kalau makhluk-makhluk di alam peta itu lapar pun Hmm. mereka tidak bisa masak gitu kan ya. Iya. Mereka hanya menunggu gitu kan, Menunggu menunggu kalau orang ada yang iya terima jasa memberi ya. ya seperti itu. Nah, inilah. Jadi jangan berpikir bahwa mengakhiri kehidupan untuk menyelesaikan masalah itu jadi sebuah cara penyelesaian masalah. Hmm. Justru akan mendatangkan masalah yang lebih besar lagi. Betul sekali ya. Nah, ini nama padanya yang mau dimunculkan ya. Jadi sambil mencari. Nah, ini yang tadi Romo Rudi sampaikan. Jangan meremehkan kejahatan walaupun kecil. Dengan berkata perbuatan jahat tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang jatuh setetes demi setetes.
Demikian pula orang bodoh sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan ya. Dhammapada 121. Ini luar biasa sekali ya. Makanya saya udah bilang ya, pakamnya Buddha, pakamnya Buddha Subasita itu Dhammapada aja. Itu pun sudah lebih dari cukup ya untuk menjawab kehidupan apa permasalahan-permasalahan kehidupan ya. Nah, menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat kembali ya Romo Rudi, itu tadi sudah kita bahas, kita sudah bahas tentang diri kita sendiri, kemudian tentang keluarga, tentang pekerjaan. Nah, sekali ada nggak tips? Maksudnya tips itu supaya kita tidak goyah. Ya, kadang-kadang ketika kita bahagia, biasanya kita tidak akan goyah oleh Hmm. rayuan, Hmm. oleh ajakan pihak-pihak lain gitu kan. Untuk katakanlah gampangnya adalah pindah ke rumah tetangga. Ya, Nah, jadi ini bagaimana supaya kita bisa menerapkan Buddha Dharma sebagai jalan hidup supaya kita tetap setia dalam ajaran Buddha Dharma ini. yang pertama kita harus meningkatkan praktek Buddha Dharma di dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya pandai berteori, tetapi kita harus bisa praktek di dalam kehidupan kita. Yang kedua konsisten. Terus ya melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sebagai pembuktian apakah benar aja ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melakukan hal tersebut dan kita merasakan bahwa oh ternyata benar. Ini akan secara otomatis ini akan meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha Dharma, ajaran Buddha ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa begitu saja. Ini Bisa. penting ya masalah konsisten ya dan itu tentunya juga yang tadi jambung lagi ke awal ini ya, kita perlu belajar ya. Nah, karena kalau kemampuan kita yang kurang baik atau kurang mumpuni, Nah, susah untuk membuktikan sesuatu. betul. Ya, Ya. jadi jangan sampai kita itu pakemnya itu kita harus buktikan sendiri dulu. Kalau sudah kita buktikan, baru kita percaya. Itu kalau kembali lagi, kalau kemampuan kita yang kurang mumpuni, ya kita susah membuktikan ajaran Buddha tersebut ya. Saya contoh nih, kita sampaikan kita pulang dari Bangkok hari ini kita sampaikan kepada teman-teman kita di Jakarta yang katakanlah belum pernah jarang lah mengikuti event-event internasional. Kita bilang, gila ya, kemarin kita kumpul dengan ribuan, enggak ribuan lah ya, ratusan biku dari Mazhab Theravada, dari Mazhab Mahayana. Mahayana pun banyak sekali ternyata ya. Kita juga agak bingung ya, padahal kita sering ikut kebaktian. Ntar teman-teman apa guru-guru Mahayana ini membacakan dalam bahasa Vietnam, ntar baca dalam bahasa Korea. Kita paling bisa ikut yang Mandarin aja ya. Nah, terus kemudian ada guru-guru kita juga dari Wajrayana, dan kita kumpul di markas besar PBB di Bangkok. Kalau orang yang belum pernah belajar atau belum pernah mengetahui sesuatu, kita mengatakan hal seperti itu, jadi dia mungkin tidak akan percaya ya, Robordi ya. Ya, ya. Nah, jadi emang kembali lagi ke yang pertama ya, harus juga meningkatkan kualitas diri kita. Ya, luar biasa sekali. Ini saya terakhir saya mau men-share satu Dhammapada yang sangat luar biasa. Ini tadi juga disampaikan oleh Romo Rudi sebenarnya. Dhammapada 182. Ya, sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Dhammapada 182. Nah, ini bagaimana, Romo Rudi, supaya menguatkan ini. Kita sudah terlahir sebagai manusia, walaupun hidup kita ini susah, ya, susah juga mendapat ajaran benar. Orang bilang, ah, kita kan beragama Buddha, apa susahnya sih? Apa sulitnya sih? Kita sekarang bertemu dengan Buddha, apa sulitnya sih? Jadi kayaknya kok seolah-olah sabda ini atau ayat ini gak valid gitu. Ya, karena banyak orang eh, berpikir menemukan Buddha itu hanya dengan membaca. Seperti pesan Sang Buddha juga di dalam Mahaparinibbana Sutta, barang siapa mempraktekkan Dharma, berarti dia melihat saya, gitu kan. Hmm, Nah, jadi sebetulnya kalau Anda beragama Buddha dan ingin eh, melihat Buddha di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus belajar mempraktekkan itu. Dan tingkatan praktek setiap orang ini akan berbeda kemampuannya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Anda. Pada saat Anda saat ini hanya bisa berdana, ya berdana gitu ya. Anda belum bisa meditasi, nggak apa-apa. Tapi banyak kebajikan yang bisa kita lakukan. Dari 10 paramita kan salah satunya adalah dana paramita. Ini yang bisa Anda lakukan, ya. gitu ya. Contoh seperti halnya acara Buddha Subasita ini. Ini kan acara yang sangat baik, gitu kan. Dilihat oleh banyak orang Ya. umat Buddha, menambah wawasan segala macam. Tetapi kalau Pak Heru Suherman acara Buddha Subasita ini tidak dibantu dana juga, nah juga akan mati pada akhirnya. Jadi kembali kita melihat bahwa kalau kita melihat hal yang baik, mari kita dukung Hmm, gitu. Mari betul. kita bantu. Ya.
Jangan kita hanya melihat gitu ya. Apalagi orang melakukan kebaikan kita tidak bisa bantu, malah kita kritik. Nah, itu Nah dia. ini, Itu nah yang ini yang repot ya. tidak akan membawa kemajuan buat buat kita di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mari paling tidak kalau kita tidak bisa membantu, jangan kita mencela. Itu penting ya. Itu penting ya. Kalau kita belum Nah, bisa berbuat baik, ya kita jangan berbuat jahat dulu lah minimal betul ya. ya. Jangan mencela orang yang sudah mau melakukan perbuatan baik gitu ya. Oh, ya itu mudah-mudah saja, simpel-simpel saja. Ajaran Buddha ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa mulai dari praktek yang seperti itu, yang Kecil-kecil kecil-kecil, dulu ya. ya Jangan nggak merasa perlu lah berpikir minder. mau mau jadi ini, mau jadi arahat, mau jadi apa dulu mungkin itu masih jauh ya. Eh, kita perlu memupuk paramita yang banyak sekali gitu ya. Tetapi mari kita mulai dengan hal-hal yang ada di lingkungan kita dulu, Itu yang yang bisa penting. kita lakukan dengan kemampuan kita masing-masing. Betul. Saya rasa itu, Pak Itu Heru. penting banget ya, luar biasa ya. Jadi benar ini monumen monumen. Kok jadi monumen? Momentum Momentum. momen Waisak ini. Ini kebanyakan lihat monumen jadi monumen. Ya momentum Waisak ini memang jadi introspeksi ya. Memang harus kita mulai dari yang kecil ya. Jangan punya ya cita-cita boleh ya. Saya ingin mencapai nibbana gitu kan, atau saya mau menjadi bodhisatwa. Ya silakan silakan aja. Ya, tapi ya jangan lupa step-step kecil itu harus dibangun untuk mencapai puncak. Tidak ada satu lonjakan yang sekali loncat bisa mencapai puncak. Ya Sun Gokong aja tidak bisa loncat melewati telapak tangan Buddha ya. Itu cerita Sun Gokong ini, ya ini menarik nih. Cerita Sun Gokong ini seolah-olah memang lucu-lucuan gitu, tapi ternyata pesan moralnya sangat banyak ya di situ. Dan saya bangga loh, waktu itu saya masih kuliah kuliah S3 ya di teman-teman yang non Buddhis, hanya Buddhisnya cuma satu, saya satu-satunya. Dan mereka itu pernah mengatakan kepada saya, Pak, saya bangga loh dengan Buddha. Oh, saya kaget loh, kok bisa seperti itu? Ternyata Buddha itu sakti sekali. Loh, kok bisa ngomong kayak begitu? Anda belajar Buddhis dari mana? Saya bilang, statement apa yang Anda dengar dari Buddha itu? Saya nonton Sun Gokong. Wah, saya kaget banget. Dia bilang Sun Gokong yang sakti kayak begitu saja, ketemu Buddha itu bohong. Nah, ini terakhir Romo Rudi. Ini misalkan kita melihat kondisi apa katakanlah ya itulah pesan-pesan dari pesan-pesan leluhur, katakanlah dari Borobudur, dari Tiongkok sana dalam cerita tadi walaupun Sun Gokong itu lucu-lucuan, geli-gelian gitu kan, tapi ada nggak sih pesan-pesan sebenarnya yang bisa kita apa ya kita tonton, kita lihat itu menjadi pesan positif yang bisa kita ambil gitu. Dari cerita Dari cerita apapun lah misalkan dari perjalanan hidup kita. Ya tadi kan saya cerita ekstrimnya adalah Sun Gokong kan ternyata ya ternyata yang non Buddhis itu malah menangkap esensi yang luar biasa gitu kan. ya memang eh, ya kembali ke diri kita ya, kembali ke diri kita lagi bahwa eh, kalau kita ingin dilihat baik, maka kita harus mencintai diri kita dulu, gitu ya. Artinya apa? Memperbaiki diri kita dulu, nanti orang lain yang akan melihat, ya. Yang menjadi seseorang bisa menjadi teladan kalau dia bisa membenahi ke dalam dulu, ya, diri dia dulu. Oleh karena itu dari cerita-cerita itu pasti ada pesan moralnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat atau membaca sesuatu jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Kadang-kadang kita harus melihat bahwa esensinya ada nilai yang tersirat di dalam sebuah cerita gitu ya. Itu yang harusnya bisa menjadi pesan moralnya. Jadi jangan di Ditolak dulu ya ya jangan ditolak dulu, dikritisi jangan lah. eh, kita langsung menolak dulu, tetapi kita lihat di mana nilai kebaikannya, di mana nilai moral. Kalau misalnya memang tidak ada nilai kebaikannya, nilai moralnya ya Ya sudah udah gitu anggap ya. aja Iya, hiburan ya. ya sudah. Kita nggak usah terlalu pikirkan dan kita nggak usah perlu terlalu mencela dan ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Mungkin di tingkat kebijaksanaan kita itu tidak bisa diterima, tetapi ada mungkin di tingkat kebijaksanaan orang yang berbeda bisa menerima itu. Betul. Itu Gitu. Kadang-kadang kita itu yang apa ya, yang kita tidak pahami itu, betul. gitu. Tidak pahami itu. Ya, Betul. begitu saja. Luar biasa ya. Jadi demikian pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya, mohon maaf sekali lagi kepada seluruh sahabat Buddha Swastika dimanapun Anda berada. Karena acara ini sudah kita rekam beberapa saat sebelumnya. Jadi Anda baik yang berada di Zoom maupun di YouTube tidak bisa bertanya
kepada narasumber itu Romo Rudi Arijanto ya. Tapi Anda bisa ketikkan komen-komen kok di itu nanti di YouTube ya. Nanti kami bisa baca dan kami akan pertimbangkan atau menjadi masukan buat Buddha Subasita. Baik Romo Rudi, ini terakhir. Silakan jika ingin merangkum atau memberikan pesan di kesempatan terakhir ini. Silakan Romo Rudi. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, penonton Buddha Subasita yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan selamat Waisak. Semoga di Waisak ini kita semakin bertambah kebijaksanaan kita, semakin bermanfaat diri kita untuk orang lain, ya, memberikan manfaat banyak kepada sekitar kita. Kemudian juga kita bisa terus menambah kebaikan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mendatangkan kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, dan umur panjang. Terima kasih, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Rudi, luar biasa sekali pencerahan pada malam hari ini. Semoga Romo Rudi juga selalu sehat dan bahagia dan sukses dimanapun Romo Rudi berada. Ya, baik seluruh sahabat Buddha Spasita, demikian siaran kita pada malam hari ini tentang Buddha Dharma sebagai jalan hidup sangat menarik ya bagi Anda yang terlambat menonton program ini, Anda bisa nonton ulang di channel YouTube kami di channel YouTube Buddha Subasita ya. Baik, jika Anda ingin mendukung program Buddha Subasita, kembali lagi saya sampaikan, Anda dapat mengirimkan donasi Anda ke BCA 4666 218787 atas nama Suherman. Baik, terakhir saya juga kembali menyampaikan selamat Waisak untuk kita semua. Tetap menjadi orang baik karena orang baik akan memperoleh keberuntungan yang baik. Good people, good luck. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.